Di dalam surat yang dikirimkan Tito kepada Stalin berbunyi, "Berhentilah mengirimkan seseorang untuk membunuh saya. Kami sudah menangkap 5 orang di antara mereka, salah satunya menggunakan bom dan satu lagi membawa senapan. Bila kau tidak menghentikan aksi ini, saya akan mengirim 1 orang ke Moskow dan tidak akan mengirimkan orang kedua." Begitulah bunyi surat Tito ke Stalin, surat yang cukup membuat Stalin ketakutan. Assalamualaikum geng, apa kabar kalian nih geng? Apa kalian asing dengan nama Josip Broz Tito, atau kalian sudah familiar dengan nama itu? Bagi kalian yang sudah familiar dengan nama itu, yuk geng kita berbagi pengetahuan dengan yang masih asing dengan nama itu. Biasanya diktator terkenal dengan kekejaman dan keganasannya, tapi Tito mungkin menjadi pengecualian. Nah geng, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk geng bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Jika sudah, yuk langsung kita bahas geng. Yuk belajar bersama. Josip Broz Tito adalah orang yang berani mengatakan tidak kepada Stalin. Dia adalah satu-satunya presiden asing yang pernah menyalakan cerutu di Oval Room. Pria ini menyambut tokoh politik dan publik paling terkemuka di abad ke-20, termasuk keluarga kerajaan Inggris, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, dan banyak lagi di kediamannya. Kisah orang berkuasa ini dimulai di pedesaan Kroasia modern dalam sebuah keluarga petani besar pada tahun 1892. Kroasia masih menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria, sebuah monarki yang diperintah oleh keluarga Habsburg. Namun awal abad ke-20 menandai hari-hari terakhir keluarga kerajaan yang dulunya tak bernoda ini. Perang besar mengubah tatanan politik Eropa untuk selamanya. Bagi Josip Broz Tito, yang saat itu adalah seorang pengrajin logam keliling, ini adalah titik balik dalam hidupnya sejak ia direkrut menjadi tentara. Keterampilan prajuritnya dengan cepat mengubahnya menjadi seorang mayor dan membawanya ke front timur melawan tentara Tsar Rusia. Di sana, dia terluka dan dirawat di rumah sakit. Beberapa tahun berikutnya merupakan faktor penting dalam mengembangkan keyakinan politiknya dan, yang nantinya akan terungkap, keyakinan politik lebih dari 20 juta orang. Sebagai seorang sosial demokrat pada tahun-tahun sebelum perang, Tito mengenal ideologi yang jauh lebih radikal yaitu, Bolshevisme. Ia sangat mengidentifikasi diri dengan ideologi ini sehingga pada tahun 1917, ia berpartisipasi dalam demonstrasi hari Juli di Saint Petersburg dan Revolusi Oktober, yang akhirnya membawa Lenin ke tampuk kekuasaan. Bahkan setelah perjanjian Brest-Litovsk ditandatangani, perjanjian yang mengakhiri peran Rusia dalam Perang Dunia Pertama, di mana tawanan perang lainnya bisa pulang ke rumah, Josip memutuskan untuk tetap tinggal dan bergabung dengan unit pengawal merah di Omsk, Siberia. Dengan keyakinan Marxis yang sudah mantap, Tito kembali ke negara asalnya pada tahun 1920, yang sekarang disebut Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Tidak lama setelah kembali, ia bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia (CPY). Dalam organisasi ini, ia berkembang pesat meskipun dilarang oleh pemerintah kerajaan dan terkadang ditindas dengan kejam. Meskipun organisasi ini sebagian besar berada di bawah tanah hingga Perang Dunia Kedua, Broz sangat bertekad dalam tindakannya sehingga ia bahkan mendapat perhatian di markas besar komunis di Moskow. Dia dihargai dengan ditunjuk sebagai sekretaris politik Komite Zagreb. Tak lama setelah itu, panggung politik Yugoslavia terguncang oleh pembunuhan para deputi Kroasia di Parlemen Beograd pada bulan Juni tahun 1928. Broz mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan CPY dari bayang-bayang dan mengorganisir demonstrasi jalanan, namun ia segera dipenjarakan. Dia menghabiskan 5 hingga 6 tahun berikutnya di penjara, sama seperti anggota partainya yang lain. Pada saat dia dibebaskan, partai tersebut perlahan-lahan pulih dari penindasan negara, dan Josip Broz memperkuat posisinya di tingkat nasional. Saat itulah ia mendapat nama samaran yang kelak memantapkan kultus kepribadiannya yaitu, Tito. Pada tahun-tahun berikutnya, Eropa berada di awal salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah modern, Perang Dunia Kedua. Tito menghabiskan tahun-tahun ini untuk mengembangkan keterampilan komunisnya, bekerja di aparat Komintern. Ketika Stalin memulai pembersihan besar-besaran terhadap musuh-musuh internalnya,
Tito tidak hanya berhasil bertahan tetapi juga mendapat keuntungan darinya, memperkuat posisinya di Komintern dan mendapatkan gelar Sekretaris Jenderal CPY yang baru. Satu hal yang benar-benar jelas saat ini, Tito menguasai seluruh komunis di Yugoslavia. Dan kemudian terjadilah perang. Yugoslavia pada Perang Dunia Kedua berada dalam kekacauan besar, menjalani bagian sejarah yang penuh kekerasan dan sangat kompleks. Singkatnya, kekuatan Poros menduduki dan membagi Yugoslavia pada bulan April tahun 1941. Pada saat itulah negara satelit mereka, yang disebut Negara Merdeka Kroasia, dibentuk, dengan organisasi ultranasionalis Ustaše sebagai penanggung jawabnya. Sementara itu, Serbia memiliki Chetnik, Gerakan Royalis Yugoslavia dan Nasionalis Serbia, serta pasukan gerilya di Yugoslavia yang diduduki Poros. Inilah saatnya Tito bersinar. Bersama rekan-rekan partainya, ia membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan perlawanan anti-Poros paling efektif di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Tujuan utama partisan adalah pembebasan tanah Yugoslavia dari pasukan pendudukan dan pembentukan negara sosialis federal multi-etnis di Yugoslavia. Dan bagaimana Tito berhasil membujuk begitu banyak orang untuk bergabung dengannya. Umumnya, masyarakat pedesaan yang tidak berpendidikanlah yang mendukungnya, karena mereka telah hidup di bawah penindasan sepanjang hidup mereka, dan gagasan tentang negara yang berpusat pada hak-hak pekerja tanpa diskriminasi nasional atau agama adalah hal yang ibarat sebuah negara, utopia. Menarik juga untuk dicatat bahwa gerakan ini mengumpulkan banyak perempuan, yang menikmati perlakuan yang setara di partisan dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelum perang. Setelah beberapa tahun bersembunyi di hutan dan mempraktikkan perang gerilya, banyak pertempuran yang berhasil, Beograd dibebaskan oleh tentara Soviet. Hal ini memperjelas, Yugoslavia kini berada di tangan komunis. Tito memiliki semuanya sekarang. Masyarakat sudah mengikuti perintahnya secara membabi buta, karena tertarik dengan gagasan negara kesejahteraan yang dijanjikan kepada mereka. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia melakukannya mengikuti modus operandi Stalin dengan membersihkan pemerintahannya dari non-komunis dan mengadakan pemilu curang yang melegitimasi pembuangan monarki. Pada bulan November tahun 1945, sebuah konstitusi baru diproklamasikan, membentuk Republik Rakyat Federal Yugoslavia, sebuah negara federal yang didefinisikan sebagai gabungan 6 negara bagian. Kroasia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia, ditambah 2 negara otonom, provinsi di Serbia. Kosovo dan Vojvodina. Saat ini, semuanya adalah negara merdeka, kecuali Vojvodina, yang masih menjadi bagian dari Serbia. Apa yang terjadi setelah konstitusi ini adalah pemerintahan selama hampir setengah abad yang dianggap oleh sebagian orang sebagai kebebasan, sementara yang lain merasakan penindasan. Semuanya dimulai dengan persidangan terhadap para kolaborator, Katolik, tokoh oposisi, dan bahkan komunis yang ditangkap. Uji coba dilakukan dengan cara yang sesuai dengan konstruksi negara Soviet yang ideal. Namun romansa ideologis antara Stalin dan Tito tidak bertahan lama. Stalin segera menyadari bahwa dia tidak bisa menjadi dalang Yugoslavia, terutama setelah Tito memperoleh kekuasaan yang cukup untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri dengan Albania dan Yunani. Pada tahun 1948, Stalin memutuskan ingin Tito pergi dan memulai serangkaian pembersihan yang bertujuan mengalahkan para pembuat kebijakan Yugoslavia. Dia tidak berhasil dalam hal ini, dan Tito mempertahankan dan memperkuat kendalinya atas Partai Komunis Yugoslavia serta tentara dan polisi rahasia. Pada saat ini, Tito dipuji karena mengirimkan surat kepada Stalin, yang berbunyi, "Berhentilah mengirim orang untuk membunuhku. Kami telah menangkap 5 dari mereka, 1 membawa bom dan 1 lagi membawa senapan. Jika Anda tidak berhenti mengirim pembunuh, saya akan mengirim 1 orang ke Moskow, dan saya tidak perlu mengirim orang kedua lagi." Berani banget ya geng, Tito berkata ke Stalin seperti itu, dan untung surat Tito ini tidak memicu perang lagi. Menurut kalian, keberanian Tito ini bagus gak geng untuk negaranya? Secara Stalin saat itu adalah salah satu orang yang ditakuti. Silahkan komen geng. Sebelum kita lanjut, yuk tekan tombol subscribe-nya geng. Walaupun keakuratan historis dari kata-kata tersebut tidak pernah dapat dikonfirmasi,
Namun hal ini sejalan dengan sikap umum Tito terhadap Stalin, orang yang paling ditakuti pada saat itu. Dengan demikian, Tito sepenuhnya memisahkan Yugoslavia dari Uni Soviet dan negara-negara satelitnya di Eropa Timur dan terus mendekatkan diri ke Barat. Namun, cita-cita Barat mengenai kapitalisme dan demokrasi liberal jauh dari apa yang diinginkan Tito dan rekan-rekan partainya untuk negaranya. Terlalu liberal bagi negara-negara Timur dan terlalu sosialis bagi negara-negara Barat, Tito bercita-cita untuk merancang kebijakan dalam dan luar negerinya dengan jarak yang sama dari kedua blok tersebut. Dalam tujuannya untuk tetap netral di dunia di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat saling berebut posisi sebagai kekuatan terkuat di dunia, Tito harus mencari politisi yang berpikiran sama. Perpecahan dari Stalin tidak hanya menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri tetapi juga penataan ulang teoritis kebijakan dalam negeri secara menyeluruh. Yugoslavia ingin menciptakan jalannya sendiri, sebuah model sosialisme baru dengan buruh sebagai penekanannya. Yang bertanggung jawab atas arah teori baru Yugoslavia adalah tangan kanan Tito, Edvard Kardelj, yang secara umum dianggap sebagai ahli teori ideologi Marxisme Yugoslavia, atau Titoisme, sebagaimana kemudian dikenal. Model sosialis yang baru mencakup pengabaian perencanaan terpusat ala Soviet, pengurangan lembaga-lembaga pusat, dan, yang paling menonjol, manajemen produksi pekerja, yang diwujudkan dalam pembentukan Dewan Pekerja pertama pada tahun 1950. Dampak dari hal ini sangat penting bagi hubungan internal Yugoslavia multinasional. Kekuasaan berpindah dari federasi ke republik, sehingga memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Hal ini terutama terlihat di republik paling maju di Yugoslavia, Kroasia, di mana gerakan musim semi Kroasia menunjukkan keinginan masyarakat akan pembebasan nasional pada awal tahun 1970-an. Tito berhasil membungkam gerakan tersebut, namun bahkan dengan upayanya yang tiada henti untuk mendorong Yugoslavisme sebagai sebuah identitas di atas identitas nasional, ia tidak pernah mampu menghapus sentimen nasional dan keagamaan di republik-republik tersebut. Dengan banyaknya kerusuhan sipil yang menghadangnya, Tito harus berupaya mewujudkan konstitusi baru pada tahun 1974, yang mendukung unit federal yang lebih lemah dan lebih kecil dengan mengorbankan dua negara besar, Serbia dan Kroasia. Dan bahkan dengan ketidaksenangan orang-orang, entah bagaimana ia berhasil bekerja sampai kematiannya pada Mei tahun 1980. Ketika Tito meninggal, seluruh negeri menangis. Namun air mata ini bukanlah air mata duka. Itu adalah air mata ketakutan. Jauh di lubuk hati, semua orang tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Topeng persaudaraan dan persatuan tidak pernah berhasil menutupi fakta bahwa perpecahan nasional dan agama masih terjadi di Yugoslavia. Sementara negara-negara Eropa lainnya mulai pulih dari trauma Perang Dunia Kedua, pihak berwenang Yugoslavia berusaha menutupi fakta bahwa ada beberapa kejahatan mengerikan yang dilakukan terhadap berbagai kelompok etnis. Hal ini hanya menyebabkan ketegangan memuncak dan akhirnya meletus menjelang akhir tahun 1980-an. Hal ini berkembang menjadi salah satu perang paling berdarah di Eropa setelah Perang Dunia Kedua, sehingga selamanya mengakhiri pekerjaan seumur hidup Tito, dan Yugoslavia pun runtuh dimulai pada tanggal 25 Juni tahun 1991 hingga tanggal 27 April tahun 1992, dan terpecah menjadi beberapa negara merdeka seperti Kroasia, Slovenia, Makedonia Utara, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia dan Kosovo. Dari upaya kemerdekaan negara-negara itu, semua mereka dapatkan bukan dengan mudah, banyak darah yang tertumpah, banyak nyawa yang melayang dan banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Pengaruh Tito untuk Yugoslavia ini sangat besar sekali ya setelah meninggalnya dia, negara ini tak perlu waktu lama untuk runtuh dan terbagi-bagi, hal yang tak sejalan dengan apa yang diharapkannya pada saat berbincang dengan Soekarno. Pada saat pertemuan negara-negara non-blok, Tito pernah bertanya kepada Soekarno, "Soekarno sahabatku, jika suatu saat Anda meninggal dunia, bagaimana nasib negara Anda?" Kata Tito, dan dijawab oleh Soekarno, "Aku tidak khawatir, karena aku telah meninggalkan way of life untuk bangsaku yaitu, Pancasila." Setelah itu Soekarno pun bertanya balik kepada Tito, "Tuan Tito, lantas bagaimana dengan negara Anda,
Jika suatu saat Anda meninggal dunia, tanya Soekarno. Tito menjawab dengan yakin, sahabatku, bukankah semua tahu, Yugoslavia memiliki tentara-tentara yang tangguh dan berani, semua akan baik-baik saja, mereka akan melindungi negara kami. Sekian dulu video kali ini geng, semoga banyak pengetahuan dan pembelajaran yang kita dapat dari video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe video ini geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data dan salah-salah yang lainnya, mohon dimaafkan geng. Tetap, yuk belajar bersama, bye.